nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Pak Kodari yang terpuruk, ya, Allah itu mboten sare. Allah itu tidak akan pernah tidur. Kalau memang ya pemilu tahun 2024 udah Anda setting seperti ini, ngapain nyuruh rakyat suruh-suruh ke TPS begadang-gadang, ya kan? Ini udah suatu bukti loh Pak. Kenapa tanggal 5 Januari juga Bapak udah mengumumkan hasil quick count, ya kan? Di depan teman-teman Bapak, para elit-elit politik. Kemudian Anda berani terang-terangan. Bagi Anda yang menyoblos Ganjar dan Mahfud akan sia-sia. Suara Anda akan hangus. Toh kenyataan toh hangus, ya kan? Kenapa dan kenapa? Karena memang udah dipadu. Salah satu jalan penjarakan yang namanya Kodari, penjarakan yang namanya Hasyim Asyhari, Ketua Umum KPU. Itu salah satu jalan. Kenapa rakyat nggak boleh berontak? Kenapa rakyat ini loh ya, nggak hanya di pihak kandidat, nggak hanya rakyat. Kalau kecurangan model-model begini, disetting model begini, hancur negara kita. Demo besar-besaran, percayalah. Ya, ingat Pak Kodari, saya akan kemarin beberapa hari lalu ya, seminggu lalu ya, yang hajar orang-orang kubu 02. Ya, stage yang namanya Pak Hasyim Asyhari mengumumkan bahwa sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang meninggal di KPPS, ya kan, sebanyak itu dan ini. Nah, di penghujung itu saya bilang kalian akan terlaknat, lalu musibah akan melanda Indonesia ini. Masih coba simak satu persatu itu konten-konten saya Pak Kodari ya. Simak. Saya udah melaknat Anda itu ya. Kalau Bapak Jokowi memasukkan ini terlaknat, ya Indonesia akan mendapatkan musibah besar. Nggak hanya banjir, nggak hanya gunung meletus, nggak hanya bertumpahan darah, kematian akan banyak. Lihat aja nanti Pak. Ya. Terang-terangan Bapak ya, kebencian Bapak itu terhadap Ganjar Mahfud untuk menyelamatkan seorang Jokowi dan kawan-kawan. Segini gitu loh. Ya, segini menyetingnya KPU. Ya, dulu KPU ini selalu bermasalah. Itu kakaknya dari Hasyim Asyhari menjadi ketua KPU dulu. Ya, di 2019 apa 2014 ya. Di periode pertama Bapak Jokowi, kalau nggak salah, itu masih kakak kandungnya yang namanya Hasyim Asyhari. Lah sekarang Hasyim Asyhari yang berperan di KPU. Iya kan? Ajarilah rakyat Indonesia nih, hoi bapak-bapak, tata krama. Ajarilah rakyat Indonesia ini, hei bapak, dengan kejujuran. Jangan diajarkan kalau calon-calon titipan-titipan rakyat, wakil-wakil rakyat ini mewakili rakyat secara berbohong seperti ini. Apa jadinya negara? Anda itu tidak mewakili rakyat, bro. Anda itu tidak pernah mewakili rakyat. Ya. Hanya saja ada pepatah nih dari Prabowo. Boleh berbohong asal santun. Boleh korupsi asal santun. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini strategi. Saya ingat strategi kelimanya Prabowo, rampoklah harta tetanggamu di saat tetanggamu sedang kebakaran. Ambillah semuanya. Artinya ini sudah terjadi. Rampoklah orang-orang seperti Ganjar dan Mahfud suaranya.
Di saat situasi yang seperti ini yang dibuat kisruh oleh seorang Qodari dan Hasyim Asy'ari. Ingat strategi kelima, liciknya Prabowo, rampoklah tetanggamu di saat tetangga kita sedang kebakaran. Ambillah semua hartanya di saat tetangga kita sedang kebakaran. Itu ada, nyata ternyata bro. Itu strategi kelimanya Prabowo. Ini kan strategi yang dijalankan Prabowo, ya kan? Kemudian ada lagi yang berkuasa, ya harus bertindak bertindak semaunya, yang lemah biarkanlah menderita. Itu yang harus diajarkan di kalangan TNI. Belum ada katanya. Dia bawa ilmu dari Eropa bro, bisa jadi dari Jordania, dipraktekkan di Indonesia, ya kan? Ilmu strategi Prabowo, ya untuk di kalangan elit dan sebagainya itu dia membawa ilmu dari Jordania, ya seperti ini, kasar dan sebagainya, termasuk tim-timnya yang diajarin. Ajarkanlah bro kejujuran Indonesia ini. Jangan manipulasi, KKN, nepotisme kembali bro. Kenapa Anda menghalangi Andiana Pitupulu ya bersama aparat ketika orang-orang ini ingin KPU itu membuka server tersebut? Oh iya, nih Pak Qodari ya, saya kasih tahu bocoran nih, ada bocoran. Kalau yang namanya Prabowo itu aslinya cuma mendapat 25,7%. Ganjar Mahfud itu mendapatkan 51,8%. Itu loh yang aslinya. Anies mendapatkan 23, sekian persen. Itu aslinya kemarin sempat terbuka itu di KPU, kemudian hilang lagi, tidak berjalan lagi. Itu kan yang aneh. Ya kan, jadi lelucon orang-orang, jadi hinaan loh dari negara asing bahwa kalau di yang namanya Somalia ya pemilu hasilnya 20 hari, kemudian Amerika 20 jam, Indonesia ya diketahuinya sebelum pemilu. Itu memalukan sekali bro, berita itu udah tersebar di mana-mana. Ini akibat perbuatan si Qodari dan kawan-kawan. Memalukan sekali. Orang Indonesia masa tunduk sama Qodari, ya kan? Halo, rakyat Indonesia masa tunduk sama Qodari dan kawan-kawan, di sampingnya ada orang-orang Golkar, ya kan? Makanya saya bilang, dulu ada orang PDIP katanya korupsi terbesar. Ingat, kita 32 tahun Pak digenggam oleh Golkar, manipulasi, nepotisme, ya, para koruptor, tidak ada yang terjerat hukum. Itu di kalangan Golkar, asal tahu, ya kan? Saya beritahu kepada rakyat Indonesia ini, masa kita seluruh rakyat Indonesia di Nusantara ini takut kalah sama yang namanya Qodari dan yang namanya Hasyim Asy'ari? Masa kalah? Kita ini berapa beratus juta jiwa, masa kalah sama orang satunya macam ini Pak? Tidak akan kami menyerah. Masa rakyat Indonesia takut kalah dengan orang-orang begini, settingan begini? Atau itu apakah itu suruhan Bapak Jokowi? Masa kita takut? Kita akan melawan. Kita akan melawan. Tidak bisa Indonesia disuruh bungkam diam begitu aja. Ngedabrus, ngecapros segala macam kalian. Indonesia nggak bisa melawan. Bisa Pak, bisa melawan. Jangankan Jokowi bisa dilawan, apalagi itu Qodari dan Hasyim Asy'ari. Kita harus melawan itu Pak. Jangan diem aja Indonesia ini. Buka mata rakyat Indonesia. Inilah ini ya monster-monster para penguasa Hasyim Asy'ari dan Qodari ini. Monsternya Bapak Jokowi ini saat ini.
Iya bro, Indonesia nggak bakal diam.